Ya, selamat malam Erik Islami. Malam. Ya, silakan saudaraku, ada yang mau ditanya? Nah, aku cuma mau nanya masalah. Saya dengar Matius 4 itu sampai waktu Yesus kecil, kok hilang hilang waktu kecilnya, terus muncul Hilang lagi kemana? waktu. Halo, Mana halo, ada halo. hilang? Nggak, asal usulnya saya mau nanya itu masalah Yesus kan di Matius berapa itu saya nggak tahu juga. Terus muncul waktu umur-umur berapa tahun itu? Udah paham 29. saya, udah paham saya maksudmu itu, udah paham saya maksud itu. Ya, Tuhan Yesus Iya, tidak iya. pernah hilang atau apa. Oke, silakan Murjat Alifuru. Udah paham kita itu. Silakan Murjat. Iya, jadi kalau Bapak buka Matius 13 ayat 55, ketika orang-orang melihat Yesus menginjil, memberitakan kerajaan surga, mereka berkata begini, bukankah dia itu Yesus anak si tukang kayu itu, yang Iya. bapaknya nama Yusuf, mamanya nama Maria. Nah, jadi bukan hilang, Yesus tidak kemana-mana, apalagi ke Mekah naik haji, tidak. Yesus hanya ada di situ sampai mereka mengenal Yesus. Nah, kenapa Alkitab mencatat Yesus baru berumur 30 tahun, pas umur 12 kan dia ceritanya hilang, katanya sih. Iya, iya, Nah, iya, iya. 30 tahun baru dicatat lagi. Itu Betul, untuk betul. menggenapi. Begini Pak, Yesus kan kalau Bapak buka di Lukas 24 ayat 44, ketika Yesus sudah bangkit, dia berkata begini, sebab itu kukatakan kepadamu bahwa semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, dalam kitab para nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Ingat ya, harus digenapi. Nah, ketetapan yang Yesus genapi di bilangan 4 ayat 22 23. Nah, bisa Bapak baca di situ. Jadi dalam ketetapan Musa itu orang yang berumur 30 tahun sampai 50 tahun yang mendapat gelar rabi baru boleh dicatat pengajarannya. Makanya Alkitab tidak boleh melanggar juga ketetapan Musa karena Tuhan yang sama yang menurunkan ketetapan itu. Nah, bagaimana dengan umur-umur Yesus yang dicatat sebelum umur 30 tahun? Contoh, dia lahir, dia di Bait Allah. Nah, penulis mencatat kisah-kisah tersebut karena kisah-kisah tersebut adalah penggenapan nubuatan. Itu penting. Jadi mereka tulis supaya mereka tahu bahwa betul janji Tuhan dalam kitab perjanjian lama itu tidak meleset. Jadi itu adalah ketetapan Musa, bukan Yesus hilang. Karena tadi kalau kita baca Matius tadi kan jelas mereka mengenal Yesus. Karena Yesus tidak kemana-mana. Itu Pak, cuma Yesus seorang rabi diakui, dia mengajar dan baru bisa ditulis pengajarannya ketika dia berumur 30 tahun ke atas. Itu di bilangan 4 ayat 23. Itu ayatnya, ketetapan Musa dalam Taurat. Itu Pak. Oh, iya, iya, iya. Terus, Oke, saudaraku Erik Islami, saya kira itu dulu satu aja satu orang tadi kan satu pertanyaannya biar semua naik saudaraku ya. Mana oke, tahu oke, nanti oke. ada yang benar-benar ingin mencari kebenaran kan kita nggak tahu terlewatkan nanti. Ya, Kalau makasih saya saudaraku. banyak, ya makasih, makasih. Tuhan Yesus mengasihimu saudaraku Erik. Ya, selamat malam Rin. Oke, selamat malam Kak. Saya mau bertanya Kak. Silahkan. Jadi seperti ini, Maryam adalah sosok ibu yang melahirkan seorang anak laki-laki yang tak lain bernama Isa atau Yesus dan dituhankan oleh umat Kristen. Lantas, apakah Maryam sendiri menuhankan anaknya? Oke, sebenarnya gini Rin, makasih buat pertanyaanmu ya. Tapi ingat, kami tidak pernah menuhankan Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Yesus bukan Nabi Isa. Ya. Rin, agamamu apa? Islam Kak. Ya, Nabi Isa yang tertulis dalam Quran saudari bukan Tuhan Yesus Kristus. Itu dua sosok yang berbeda sekali ya. Karena Tuhan Yesus tidak pernah jadi Nabi Isa. Sebab jikalau saudari mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan Yesus Kristus, itu artinya kalian atau saudari merendahkan, menghujat Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus tidak pernah jadi Nabi Isa yang tertulis di kitab saudari. Itu dulu yang harus dipahami. Ya. Oke. Sebab ya
kamu mau tahu perbedaannya itu banyak sekali. Saya sudah upload di YouTube saya, silahkan nanti dilihat ya. Ada banyak hal perbedaan antara Tuhan Yesus dengan Nabi Isa ya. Nah, kemudian kami tidak pernah menuhankan Tuhan Yesus, tetapi Dia adalah Allah itu sendiri yang datang ke dunia dalam rupa manusia karena Dia mau menyelamatkan manusia. Sebab jikalau Tuhan Yesus Kristus datang dalam keadaannya yang sesungguhnya, keilahiannya yang sesungguhnya, bumi ini hangus ya. Tetapi Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Bagaimana caranya supaya Dia bisa bersama dengan kita manusia yang berdosa ini, manusia yang mati ini? Dia datang dalam rupa manusia ya. Nah, Bunda Maria itu ya menyembah Tuhan Yesus Kristus ya. Dia menyembah Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Makanya baca di Lukas 2 apa Lukas 1 itu ya. Saya nggak bisa lihat HP karena HP saya lagi dipakai ini semua ya. Jadi di Lukas 1 atau 2 itu yang kalau nggak salah ya. Bunda Maria mengatakan terpujilah Allah juru selamatku. Nah, juru selamat itu siapa? Yaitu Yesus Kristus gitu ya Rin ya. Nah, semua umat manusia di dunia ini yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti menyembah memuliakan Tuhan Yesus. Tetapi bagi orang yang menolak Tuhan Yesus pasti dia akan mengolok-olok atau yang lain lah, tidak terima. Tidak apa-apa. Walaupun seluruh dunia ini menolak Tuhan Yesus, Dia tetaplah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi, dan Dia juga yang datang di akhir zaman untuk sebagai hakim adil dan juga yang menjemput umatnya untuk masuk ke dalam kerajaan surga, saudara-saudari. Ya, seperti itu saudariku. Ya, makasih Kak. Ya, sama-sama ya Rin ya. Terima kasih sudah bertanya. Tuhan Yesus mengasihimu saudariku. Tepuk tangan buat Rin yang cantik dan manis. Ya, selamat malam Hurgan Halim. Bismillah. Ya, malam-malam. Mikan. Silakan saudaraku. Perkenalkan, nama saya Uga, saya dari Sulawesi Selatan. Saya mau bertanya Mikana. Tolong Ya, luruskan dan silakan. terang-terangkan apabila kamu dengan Mozart Alifuru bisa menjawab dan menerangkan sejelas-jelasnya, malam ini pun saya siap dibaptis. Tolong jelaskan keraguan saya tentang semuanya yang ada di benak saya. Sudah saya riset selama ini, sudah saya dalami tentang perbedaan-perbedaan yang ada dalam agama saya, agama kalian, agama Buddha, agama Hindu, yang sudah banyak saya dalami. Tolong dijelaskan sebenarnya apakah ini memang jalannya untuk saya dapat dari kalian berdua ataukah belum terang benerang. Tolong jawab yang kamu tahu dan saya bandingkan, saya simak baik-baik. Karena maksudnya saya jelaskan lagi ya, saya menerangkan lagi maksudnya saya menerangkan, memperjelas. Untuk saat ini saya masih lebih yakin dengan bukan agama yang terlahir dari orang tua saya ya, maksudnya agama yang saya cari saat ini yaitu agama Islam yang saya cari. Halo, dengar kah? Terus? Nah, tolong, maksudnya saya sudah, maksudnya bukan dalam waktu panjang sih, bukan dalam artian 10 tahun, enggak, baru 3 tahunan saya menggali terus, belajar terus. Saya cuman belum dapat dalam kitab Bible, di Alkitab Kristiani, di mana di situ pengakuan Yesus belum ada bahwa Dia itu beragama Kristen. Yang pertama kan. Oh, emang kamu udah baca Alkitab ya? Saya ada dari Kejadian, maksudnya saya selalu simak, tafsirkan sendiri. Apa menurut kamu itu salah Kak kalau aku tafsirkan sendiri? Maksud Dengan logika. jujur aja, begini saja saudaraku, jujur, kamu sudah baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu atau paling tidak Matius sampai Wahyu saja? Sudah baca belum? Sudah baca. Jujur kamu? Jujur saya, tapi untuk kamu baca Matius sampai Wahyu dengan teliti atau dari lompat-lompat? Jujur saudaraku ya, karena berbohong itu dosa. Kalau kamu berbohong, dosamu. Dengar dulu. Iya, jangan dulu dosa lah. Iya betul, karena banyak orang ngaku-ngaku saudaraku. Tapi nggak apa-apa. Ini saya tekankan, kalau kamu betul-betul sudah membaca, tapi tadi kamu bilang lompat-lompat ya, berarti kamu comot-comot ayat, berarti ya. Oh, nah saya sarankan saudaraku Hurgan yang baik hati. Iya, Mikana, dengar dulu ya Mikana. Kasih aku spare waktu lah, Mikana. Bang Mozart, tunggu lo ya. Tadi kamu sudah ngomong panjang saudaraku. Ya, tunggu, kasihlah aku jawab. Ini kan saya mencari kebenaran. Kalau memang benar, saya siap loh. Karena ini kan masalah ke depan ini bukan main-main. Betul ya. Kalau kamu
Ya, ya betul. Saya bukan kayak Pilihan mereka kamu ini. hari ini menentukan masa depanmu di akhir zaman. Betul sekali. Mm. Dalam situ saya mencari, menggali, bagaimana saya kadangkala bukan dalam tingkatan Begini ketidakbetulan saja, yang Hurgan, kecil. Hurgan, Enggak, aku mencari Hurgan. kebenaran yang Kamu betul-betul bilang ya. menggali, tapi kamu lompat-lompat baca ayatnya. Ya itu sama saja, itu nggak bisa kita lompat-lompat baca Oh, gitu ya. Alkitab. Coba Mm-mm. cari, kasih aku saran Mikana. Bagaimana? Saran saya, Hurgan, paling tidak kamu baca dulu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, Kisah Para Rasul dan semua Perjanjian Baru berurutan, saudaraku. Jangan lompat-lompat. Kalau kamu lompat-lompat, kamu nanti bingung. Oh, Lebih bagus, iya, baca Alkitab itu harus berurutan karena itu sambung menyambung, saling berkaitan semuanya. Itu saran saya kepada Murgan. Karena kamu bilang di sini kamu betul-betul mencari kebenaran karena itu tidak main-main ya masa depan kita. Betul sekali. Apa yang kamu pilih hari ini, Tuhan mana yang kamu sembah hari ini itu menentukan masa depanmu. Sebab di akhir zaman ketika Tuhan sudah datang kembali nggak bisa lagi Tuhan Yesus bisa nggak kasih aku waktu, nggak bisa. Ketika Tuhan sudah datang disitulah nanti hari penghakiman, nggak ada lagi waktunya. Makanya kalau kita baca Alkitab ada juga di situ gadis bijaksana dan garis-garis bodoh. Gadis bijaksana ini dia mempersiapkan dirinya, menentukan pilihannya dengan benar. Nah, ketika Tuhan sudah datang kembali, mereka telah persiapkan masuk kerajaan surga. Sedangkan garis-garis bodoh itu artinya dia bermain-main. Nanti dululah, ya yang mana ini? Akhirnya dia hura-hura atau apa gitu kan. Nah, makanya saudaraku, Hurgan, baca Alkitab itu berurutan, jangan lompat-lompat. ini konteks lompat-lompat saya ini bukan lompat-lompat yang kayak yang sebelah halaman enggak. Maksudnya lompat-lompatnya itu aku mungkin ya setelah ini nggak penting ini deh. Enggak sampai ke bawah, nggak penting ini. Maksudnya kayak begitu. Aku mencari memang dalil toh memang di Alkitab itu apakah memang Yesus itu 100% Tuhan atau 100% manusia yang kayak gitu loh. Dalil-dalilnya aku mencari memang yang nggak gimana bisa ya, gitu, bro. Mbak Mikana. Oh, iya. Nggak bisa begitu, brotherku. Harus baca berurutan. Coba kasihkan aku terang benarangnya bagaimana menurut Mbak Mikana. Ya itu tadi saran saya, baca Alkitab itu berurutan. Kalau kamu baca berurutan, pasti kamu tahu gitu loh. Pasti kamu paham. Kalau lompat-lompat itu memang nggak akan paham. Nah itu saran saya. Nah makanya kamu hanya mencari di mana Yesus Kristus beragama Kristen ya. Nggak akan ada itu tertulis di dalam Alkitab. Tuhan Yesus nggak beragama, nggak punya agama. Karena iya, Mikana jangan ketawain aku loh. Dengar dulu loh. Iya, nggak apa-apa. Karena kan aku menggali perbandingan ini ya supaya yang teman-teman yang lagi komen juga kan pasti apa yang saya tanyakan mungkin juga mereka dalam benak pikiran mereka sama kayak aku. Mungkin ada yang cuman sekedar menanya dan untuk posisi kayak saya ini yang sedang mencari kebenaran, mungkin inilah sama-sama kita menggali ke Mbak Mikana, Bang Mozat, tolong diluruskan, jelaskan, dikasih saran. Nah, di sini saya mau tanya tentang ya, pertanyaan poinnya aja langsung saya ini yang paling besarnya, yang gedenya ya langsung Mikana. Ada seorang pastor kemarin, bos aku CNS, Mikana aku jelaskan sesuai alurnya kan. Ada bos aku CNS, dia antarkan aku pastor, kami bertiga duduk sambil santai, pembawaan santai, ngopi, minum teh, makan kue. Nah, di sini yang dia tidak bisa jawab dari aku ini. Memang agak sulit sih. Memang agak sulit ini pertanyaanku. Tapi kapan-kapan ada yang melogikakan sesuatu dari jawaban dari... Maksudnya logikanya itu bagus. Saya siap banget. Untuk langsung pindah, beralih. Karena apa yang di benak selama ini belum ada. Mungkin aku lebih privat bisa lah Mbak Mikena. Soalnya ini agak bukan rasis sih. Gimana ya? Terlalu sensitif untuk aku bahas di sini. Oh ya nggak apa-apa, nggak usah bahas di sini. Kamu mau DM saya, DM. Oke Mbak Mikana. Itu ya yang aku... Ya sekarang DM sarankan. Itu kan belum tanpa berkawan pun sudah bisa DM ke kita sendiri ya. Kalau kamu mau DM saja nanti. Oh iya, tanggapan Mbak Mikana gimana nih? Maksudnya yang orang kayak kami gini yang mencari bagaimana?
Maksudnya Iya, awal wajar kalau seseorang itu mencari kebenaran. Ya, saya dukunglah kamu untuk mencari kebenaran ya. Makanya tadi saya sarankan baca Alkitab itu berurutan, bukan lompat-lompat saudaraku gitu. Oh iya, baik-baik. Ya makasih Mm-mm. karena ya. Atau kamu mau didoakan atau gimana supaya kamu bisa membaca berurutan? Atau bagaimana? Didoakan nggak usah Mbak Mikana. Saya mencari dulu kebenarannya. Kalau memang sudah benar, karena masih banyak yang belum ada di Alkitab, yang pertanyaan-pertanyaan kayak kami ini. Nah, nih gimana sih kamu itu bertele-tele? Masih banyak. Kamu aja nggak mau membaca berurutan. Masih banyak gitu. Gimana kamu saudaraku? Lebih bagus jujur aja saudaraku gini. Nggak usah tantang-tantang. Aku siap dibatis, aku siap ini. Nggak perlu ditantang-tantang ya. Nggak perlu bilang seperti itu saudaraku ya. Kalau kita itu punya akal dan pikiran, langsung aja mencari kebenaran. Baca aja semua kitab-kitab gitu saja. Nggak usah repot-repot bro. Siap. Saran saya itu saja saudaraku ya. Ingat itu baik-baik, perlu kamu pikirkan. Karena tadi kamu yang mengatakan kita kan nggak bisa main-main ya tentang akhirat ya, apa akhir zaman itu ya. Dan ingat sekali lagi, apa yang kamu pilih hari ini itu menentukan masa depanmu di akhir zaman ya. Ketika Tuhan Yesus datang kembali saudaraku. Oke saudaraku, Hurgan Halim seperti itu dulu ya saudaraku ya. Tuhan Yesus sangat mengasihimu ya. Tepuk tangan buat Hurgan Halim yang cakap dan manis. Semoga kamu membaca Alkitab berurutan saudaraku ya. Ya, selamat malam Ferdi Selamat Rahmadani. malam. Ya, silakan saudaraku. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Silakan Bang Ferdi. Saya mau tanya, Ya, silakan. Nabi Adam dengan Yesus mana yang terlebih dahulu datang ke dunia? Saya mau tanya saja itu. Silakan Mujad Alifuru. Iya Pak. Jadi Anda jangan mengenal Yesus hanya ketika dia baru dilahirkan Bunda Maria. Alkitab mencatat, Taurat mencatat, Adam dan Hawa diciptakan segambar serupa dengan Yesus. Jadi Yesus itu bukan baru ada ketika dilahirkan Maria. Praeksistensinya yang adalah firman Allah sudah ada sejak zaman bumi diciptakan. Malah dia yang menciptakan langit dan bumi. Itu bisa Bapak baca dalilnya di Taurat, di Zabur, di kitab-kitab para nabi. Bukan hanya perjanjian baru. Nah, jadi pertanyaan Bapak salah. Karena Yesus itu dia bukan baru ada ketika dilahirkan Maria. Dia sudah ada sebelum itu. Dia adalah Alfa dan Omega. Hanya dia datang dalam rupa manusia melalui kelahiran Maria. Karena apa? Telah dinubuatkan. Kalau dinubuatkan tuh banyak. Contohnya tuh Daniel 7. Kitab Perjanjian Lama Daniel 7 ayat 13 dan ayat ke-14. Daniel melihat Tuhan datang dengan rupa manusia. Betul-betul 100% manusia. Yang namanya manusia 100%, bukan manusia setengah dewa atau setengah siluman, itu pasti melalui proses kelahiran. Dan itu juga sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya bahwa Tuhan akan mengambil rupa manusia melalui rahim seorang gadis perawan. Nah, jadi Tuhan kami itu tidak ujuk-ujuk tiba-tiba lalu Maria melahirkan, tidak. Udah dikatakan ribuan tahun yang lalu. Makanya baca Taurat, mengimani tapi tidak baca sama aja bohong. Nah, kalau Bapak baca, Bapak bisa temukan jawabannya di situ. Silakan Pak. Maknanya Nabi Adam tuh yang menciptakan Yesus. Iya, kan Adam dan Hawa itu yang menciptakan Tuhan Yesus. Kenapa kalau Yesus yang menciptakan Nabi Adam, yang datang ke dunia itu Nabi Adam yang terlebih dahulu? Kenapa Tuhan yang kedua datang? Siapa Tadi bilang kan- Nabi Adam yang terlebih? Tadi kan Ya, sudah silakan, Mujad. dijawab Pak. Tadi kan sudah dijawab. Yesus itu bukan baru ada. Saya mau Ketika tanya dua dilahirkan pertanyaan. dunia. Yang kedua, kalau Tuhan itu juru selamat, kenapa masa dia disalib tak boleh menyelamatkan dirinya? Iya, begini Pak. Bentar Pak, pelan-pelan Pak. Ya, jadi begini Pak.
Bapak kan Mana katanya boleh? mengimani. Mana ada Tuhan tidak boleh menyelamatkan dirinya. Apalagi mau menyelamatkan orang sebanyak macam ini satu dunia. Menyelamatkan dirinya sendiri tidak boleh. Oke, Bang Iya, begini Ferdi, Pak. Begini dengar Pak dulu. Bang. Ketika Yesus bangkit dari kematian pada hari ketiga, di Lukas 24 ayat 44 dicatat ayatnya lalu dibaca. Yesus berkata, semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, dalam kitab Sabur dan kitab nabi-nabi harus digenapi. Nah, Bapak ini kan cuma mengimani buta, katanya mengimani Taurat, mengimani Sabur, tapi barangnya ndak pernah baca. Kalau Bapak baca, itu sudah dinubuatkan. Kalau tidak paham kata dinubuatkan, sudah dijanjikan atau dirancangkan Tuhan bahwa hal itu harus terjadi. Jadi penyelamatan, begini Pak, saya kasih contoh ya biar Bapak paham. Saya kasih contoh singkat aja. Saya ini bawa motor, tidak bawa STNK dan SIM. Tiba-tiba saya ditilang. Ketika ditilang saya bersalah. 1 minggu kemudian saya harus membayar denda di pengadilan. Ketika saya disidang, saya tidak punya uang nih buat bayar denda. Nah, si hakim yang mengadili saya si hakim ini kan dia kenal saya, kebetulan tetangga saya. Dia mau mengampuni saya, tapi tidak mungkin dia bilang, oh polisi-polisi atau para penonton, kalian yang mengganti si Mossad bayar utang denda tilangnya dia. Kan tidak mungkin. Nah, karena dia adalah hakim, kalau dia mau mengampuni saya, otomatis dia sendiri yang harus membayar utang saya, bukan dia tunjuk orang lain. Nah, kalau dia yang bayar utang saya pun posisinya dia tidak bisa sebagai hakim. Dia harus merubah posisinya yang jadi hakim itu menjadi tersangka agar bisa membayar denda saya tadi. Itu yang Tuhan lakukan. Jadi Tuhan jadi manusia itu bukan untuk jalan-jalan piknik. Jadi Tuhan mengambil rupa manusia untuk ya silakan Pak. Kalau macam itu Tuhan itu tidak adil. Bang Ferdi. Tapi tunggu dulu Bang Mojad. Bang Mojad. Bang Ferdi, tolong Bang Ferdi jangan lagi mengikuti apa yang dilakukan ahli Taurat Farisi yang sombong dan munafik itu. Karena ketika Tuhan Yesus disalibkan, orang Farisi juga mengatakan seperti ini. Lah, katanya engkau adalah anak Allah, sering membuat mujizat. Turunlah dari salib itu, selamatkanlah dulu dirimu, baru kami percaya. Aduh saudaraku, please, jangan ikuti apa yang dilakukan oleh Farisi yang munafik dan yang terkutuk di neraka itu ya. Karena mereka adalah orang sombong ya. Jadi apa yang kamu ucapkan hari ini sudah diucapkan oleh Farisi saudaraku ya. Karena Bang Ferdi bilang, dia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri saja. Gimana mau menyelamatkan kita? Aduh please bertobat saudaraku. Jangan ikuti Farisi itu udah mati dalam dosanya. Karena gini, tunggu dulu. Dengar dulu saudaraku, dengar dulu ya. Kamu bilang ya sama seperti yang dibilang Farisi, tapi bukan kamu yang mengatur Tuhan Yesus, begitu juga orang Farisi. Hari itu juga bisa Tuhan Yesus turun dari salib itu, bisa juga langsung diberantas semua orang yang menyalibkannya. Tapi ya rancanganmu bukan rancangan Tuhan. Cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita adalah Dia taat sampai mati di atas kayu salib, mati dan bangkit pada hari ketiga. Kebangkitannya itulah caranya menyelamatkan kita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mematahkan kutuk kematian kekal. Kasih tunjuk sama saya, siapa yang pernah mati dan bangkit sendiri? Siapa? Bang Ferdi? Kalau Tuhan tak pernah mati. Oke lah, Tuhan Yesus mengasihimu ya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi ya. Jangan ikuti Farisi ya. Jangan ikuti Farisi yang sudah terkutuk di neraka ya. Karena ya orang Farisi yang sombong dan munafik itu juga mengatakan seperti itu ya. Saya tanya sama kamu, siapa yang pernah mati dan bangkit sendiri? Siapa yang bisa mematahkan kutuk kematian? Gitu-gitu coba. Gimana kamu saudaraku ya? Bertobat saudaraku, bertobat ya. Karena tidak ada yang bisa mematahkan kutuk kematian selain oleh Tuhan itu sendiri ya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Ya, itulah caranya Tuhan Yesus menyelamatkan kita.
Dia telah mematahkan kutuk kematian ya. Dia mati dan bangkit sendiri. Tuhan Yesus berfirman, aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Nggak ada yang bisa seperti itu, hanya Tuhan Yesus Kristus ya. Ketika ditanya siapa yang pernah mati dan bangkit, ngaung-ngaung jawabmu.